Halo teman-teman, gimana kabarnya? Semoga sehat ya. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia dengan tema menentukan pokok pikiran dalam sebuah teks. Apa yang dimaksud dengan pokok pikiran? Pokok pikiran adalah hal-hal yang penting atau gagasan utama yang terdapat pada teks. Ada yang tahu bagaimana cara menentukan pokok pikiran? Yang pertama yaitu kalian membaca seluruh kalimat dalam paragraf ya. Kalian harus membaca dengan seksama. Yang kedua, kalian harus menemukan kalimat utama pada paragraf. Kalimat utama biasa ada di awal dan ada juga yang berada di akhir. Adapun cara menentukan ide pokok, yang pertama, bacalah paragraf dengan seksama. Yang B, perhatikan kalimat pertama dan kalimat akhir. Yang C, tentukan kalimat yang merupakan kalimat utama paragraf tersebut. Yang D, pokok pikiran dirumuskan dari kalimat utama paragraf tersebut. Dan yuk sekarang silahkan kalian buka buku tematik tema 6-nya atau tema F di halaman 91. Nah, setelah kalian buka, yuk sama-sama kita baca pengertiannya. Di sini ada, pada sebuah teks terdapat pokok pikiran di setiap paragraf. Nah, sekarang kita akan membahas tentang pokok pikiran ya teman-teman. Nah, umumnya pokok pikiran dalam sebuah paragraf mengandung sebuah kalimat utama atau kalimat pokok. Nah, teman-teman harus pahami ya bahwa pokok pikiran itu berada atau mengandung di sebuah kalimat utama atau kalimat pokok. Nah, setelah kalian sudah memahami, kalian harus tahu letak kalimat pokok itu berada di mana saja. Nah, letak kalimat utama atau kalimat pokok itu berada di awal, berada di akhir, di tengah, maaf, dan adapun di paragraf akhir. Nah, jadi kalimat utama atau pokok pikiran itu ada di awal, tengah, ataupun di akhir paragraf. Nah, dengan kalimat pokok tersebut, dengan mengetahui pokok pikiran dalam setiap paragraf, kita dapat menjelaskan isi teks media cetak dengan menggunakan bahasa kita sendiri. Seperti itu ya teman-teman. Jadi teman-teman harus memahami bahwa pokok pikiran itu adanya di kalimat utama atau kalimat pokok. Sedangkan kalimat utama itu berada di awal, di tengah, ataupun di akhir paragraf. Nah, sekarang kita sama-sama membaca teks berikut ini. Embun terbentuk dari proses perubahan uap-uap air menjadi titik-titik air. Proses terbentuknya embun ini biasanya terjadi pada malam hari saat suhu udara cukup dingin. Saat udara dingin, udara tidak mampu menampung uap air dalam jumlah banyak. Nah, uap air yang tidak mampu ditampung itulah yang kemudian berubah menjadi titik-titik air atau embun. Nah, sekarang kita mencari kalimat utamanya ya. Nah, kalimat utamanya tadi ada di mana teman-teman? Ya, kalimat utama itu bisa ada di awal, di tengah, atau di akhir. Nah, kalimat utamanya itu adalah ini, embun terbentuk dari proses perubahan uap air menjadi titik-titik air. Nah, ini termasuk kalimat utamanya ya teman-teman. Sedangkan di bawahnya, proses terbentuknya embun ini biasanya terjadi pada malam hari saat suhu udara cukup dingin. Nah, ini termasuk dengan kalimat penjelas ya. Jadi kalimat utamanya dari paragraf ini ada di awal paragraf. Nah, selanjutnya kita akan mencari pokok pikirannya. Pokok pikiran itu ada di mana? Nah, pokok pikiran itu ada di inti sebuah
kalimat atau sebuah inti dari kalimat utama. Jadi kita bisa cari pokok pikirannya itu dia sedang membahas tentang apa. Nah, di sini embun terbentuk dari proses perubahan uap-uap air menjadi titik-titik air. Nah, berarti di sini sedang membahas tentang embun. Nah, proses terbentuknya embun biasanya terjadi pada malam hari, saat udara dingin, udara tidak mampu menampung uap air. Nah, dia sedang menceritakan tentang embun. Jadi, kita bisa dapat tentukan pokok pikirannya adalah yaitu proses pembentukan embun gitu. Jadi pokok pikirannya adalah proses pembentukan embun. Nah, gitu ya teman-teman. Kita sekarang langkahnya harus memahami dulu dan membaca dulu dengan seksama apa itu isi paragrafnya. Seperti itu.